Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai materi selanjutnya ya, terkait dengan pengangguran dan tingkat alamiahnya. Ya, kita langsung saja ya. Kalau kita bicara tentang pengangguran atau bisa disebut juga tuh nakarya, itu biasanya merupakan orang-orang yang tidak bekerja sama sekali, kemudian sedang mencari kerja, kemudian bekerja itu kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Mahasiswa pun masih belum termasuk dalam angkatan kerja, masih dibilang juga pengangguran. Kemudian pengangguran ini juga menjadi sebuah permasalahan perekonomian di semua negara. Kenapa? Karena sangat mengganggu produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tidak menutup kemungkinan juga mengalami masalah kriminalitas di dalamnya. Apa sih penyebab dari pengangguran itu terjadi? Ya, yang pertama, jumlah angkatan kerja itu tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Jadi semakin banyak lulusan ya sebuah universitas di suatu negara ya, tapi tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan di negara tersebut. Ya, yang kedua adalah kompetensi yang sangat kurang. Jadi lingkungan itu menjadi peran penting ya dalam membentuk sebuah karakter ya pribadi seseorang menjadi lebih kuat, mampu bersaing ya dalam lingkungannya, sehingga membentuk habit atau kebiasaan yang memiliki keinginan untuk bekerja keras, melakukan hal yang terbaik. Jadi jangan sampai menjadi sebuah individu yang memiliki pemikiran yang pesimis, karena lingkungannya sendiri tidak mendukung hal itu. Ya. Dan mudah menyerah yang terakhir. Nah, yang ketiga adalah pasti malas. Ya, kalau malas ya mau bertindak untuk mencari peluang usaha atau bekerja pun akan susah, karena itu kembali pada dirinya masing-masing. Yang keempat adalah cacat atau umur. Ya, walaupun di negara kita sebenarnya kalau kita bicara tentang cacat fisik ya utamanya, itu sudah memiliki kewajiban dan hak yang sama sebenarnya sudah negara kita dengan orang-orang normal pada umumnya. Seperti ada perekrutan tentang yang tidak umum ya, untuk orang-orang yang memiliki kecacatan itu memiliki pendapatan khusus di berbagai sektor pekerjaan. Nah, di negara kita sebenarnya sudah sangat baik dalam memperhatikan hal itu. Kemudian yang kelima adalah rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Ya, masih banyak sebenarnya di berbagai daerah, di pelosok-pelosok sana yang masyarakatnya di suatu desa sangat minim sekali memperhatikan pendidikan. Akhirnya mereka lebih senang mencari pekerjaan ya, hanya sekedar mencari pekerjaan untuk mencari kesibukan ya. Ya, bukan lagi mengejar target untuk menjadi seorang yang lebih sukses dari lingkungannya. Nah, kemudian jenis-jenis pengangguran itu ada apa saja sih, Pak? Sebenarnya sangat mudah sekali untuk mengelompokkan hal-hal ini ya. Karena dalam ilmu ekonomi itu jenis-jenis pengangguran itu bisa diurutkan menurut lama waktu kerja dan penyebab terjadinya pengangguran tersebut. Ya, kita bicara tentang lama waktu kerjanya dulu. Lama waktu kerja ini yang pertama bisa juga diakibatkan karena open unemployment atau pengangguran terbuka biasanya. Yaitu di mana kondisi tenaga kerja itu benar-benar tidak memiliki pekerjaan, atau dalam hal ini tenaga kerja tidak bekerja sama sekali. Nah, pengangguran jenis ini biasanya karena lapangan kerja yang tidak tersedia atau karena adanya tidak kesesuaian antara lapangan kerja dengan pendidikan serta keahlian pencari kerja. Nah, ini menjadi tugas pemerintah kita sebenarnya ya, untuk lebih memperhatikan lulusan-lulusan yang ada di kampus-kampus ya, universitas-universitas, bahwasanya setiap jurusan itu pasti memiliki aspek tertentu untuk permintaan dunia kerja. Dan juga tugas bagi universitas ya melihat peluang kerja ya, kemudian disesuaikan dengan jurusan yang akan universitas itu buka. Ya, jangan karena di dunia kerja belum ada atau masih direncanakan oleh pemerintah terkait sama keahlian tertentu, kemudian universitas tersebut mencoba untuk membukanya. Ya,
Jadi bertaruh dengan hal yang belum pasti ada ya di dunia kerja. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi keduanya harus saling sinkron ya. Untuk menghitung rumus tingkat pengangguran terbuka ini, rumusnya TPT atau tingkat pengangguran terbuka sama dengan jumlah pengangguran ya dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Itu rumusnya. Oke, yang kedua adalah setengah menganggur atau under unemployment. Jadi sebagai kondisi pengangguran di mana seseorang telah bekerja namun masih belum optimal jika diukur berdasarkan jam kerja, produktivitas maupun besar pendapatan yang diterima. Jadi banyak sekali masih pekerja-pekerja yang informal ya, yang masih bekerja di bawah jam kerjanya, mengakibatkan dia kurang produktif. Kemudian pendapatan yang dia terima juga tidak besar ya, tidak sesuai dengan keahliannya. Itu banyak sekali. Jadi itu yang dikatakan setengah menganggur. Ya, rumus untuk menghitung tingkat setengah menganggur ini yang pertama adalah bekerja kurang dari 35 jam per minggu dibagi dengan angkatan yang bekerja dikali 100%. Ya, kita tetap fokusnya adalah angkatan yang bekerja untuk pembaginya. Yang ketiga adalah pengangguran terselubung atau disguised unemployment. Di mana kondisi itu seseorang telah bekerja ya, akan tetapi pekerjaannya tersebut belum sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang dimiliki. Nah, sebagai contoh mungkin di mana kalau ada gelar sarjana pendidikan ya, kemudian mereka bekerja sebagai teller bank ya, bekerja di bank ya, padahal seharusnya ya sarjana pendidikan menjadi penggerak di dunia pendidikan ya, minimal harus menjadi guru ataupun jadi tutor, jangan sampai bekerja menjadi teller bank ataupun bekerja di aspek-aspek pekerjaan selain atau di luar jurusannya. Itu pengangguran terselubung. Berikutnya kita membahas tentang jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya. Nah, jadi banyak sekali kenapa sih pengangguran ini bisa terjadi? Ya, penyebab-penyebabnya yang pertama adalah pengangguran struktural, di mana pengangguran struktural ini biasanya adanya perubahan struktur perekonomian dalam suatu negara. Seperti awalnya itu sebuah ada struktur pertanian, ya berubah menjadi struktur perindustrian. Ya, akhirnya perubahan itu mengurangi tenaga kerja di sektor pertanian yang memiliki keahlian di bidang sektor pertanian ya, karena ada pergeseran dari perubahan perekonomian suatu negara yang mengharuskan menjadi struktur perindustrian. Apabila seseorang tidak memiliki keahlian dalam sektor perindustrian tadi yang seperti saya bilang, maka ia tidak dapat bekerja dalam sektor industri, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya pengangguran struktural. Jadi ini akibat dari struktur perekonomian di suatu negara. Kemudian yang kedua adalah pengangguran konjungtural atau siklis. Hal ini dapat terjadi ya karena biasanya di masa-masa tertentu sebuah kemunduran dari kegiatan ekonomi masyarakat dalam suatu negara itu mengalami penurunan daya beli. Akibatnya permintaan barang maupun jasa itu mengalami penurunan. Nah, terjadinya penurunan ini, maka produsen melakukan pengurangan produksi barang dan jasa. Nah, dengan pengurangan produksi ini juga dilakukan pengurangan jumlah karyawan atau buruh. Nah, pengurangan tenaga kerja ini mengakibatkan terjadinya pengangguran konjungtural. Adanya PHK di dalamnya. Ya, seperti yang pernah kita alami bersama ya di Indonesia di masa 1997 itu ada krisis ekonomi secara moneter, semua orang mengalami dampaknya, adanya PHK besar-besaran, akhirnya terjadinya pengangguran konjungtural di mana-mana. Oke, yang ketiga adalah pengangguran friksional. Arti kata friksi ini adalah sebuah pergeseran. Jadi, di mana pekerja dari perusahaan itu ke perusahaan yang lain yang diinginkan, ya. Cuman pergeseran tersebut itu dilandasi oleh keinginan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan dirinya dan lebih terjamin. Ibaratnya, bisa dibilang pencari pekerja ini lebih memilih-milih pekerjaan. Kenapa? Karena mungkin tergiur dengan pekerjaan yang lebih terjamin di pekerjaan satunya. Akhirnya untuk mencapai itu lama menganggur bisa terjadi. Hal ini mengakibatkan pengangguran yang friksional. Ada pergeseran di dalamnya. Yang keempat adalah pengangguran musiman. Ya, sebagai contoh kalau namanya pengangguran musiman ya berarti sesuai dengan musimnya saja dia bekerja. Ya, di musim yang bukan musimnya dia tidak akan bekerja. Sebagai contoh, petani yang menganggur setelah musim panen tiba. Ya, kalau sudah masa panennya habis, ya petani pasti menganggur ataupun mencari pekerjaan lainnya. Karena mungkin tidak mempunyai skill selain bertani, ya petani nggak akan mempunyai pekerjaan sambilan.
Ya, akhirnya menjadi seorang pengangguran musiman. Jadi, contoh kebijakan dengan penyebab pengangguran itu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama, mungkin pemerintah bisa mengendalikan adanya upah minimum. Karena cenderung menghambat pencari kerja baru untuk masuk dunia kerja. Jadi di setiap daerah itu perlu ada pengkondisian khusus, ya upah minimum yang disesuaikan dengan APBD daerah dari setiap daerah, dari setiap provinsi untuk disesuaikan dengan apa sih keunggulan dari suatu daerah itu akhirnya bisa meningkatkan upah minimum masyarakatnya di daerah tersebut. Jadi pemerintah harus mengendalikan adanya upah minimum ini. Yang kedua adalah kompensasi pengangguran. Jadi kompensasi pengangguran ini bisa memunculkan pengurang tidak sengaja. Kenapa? Karena kalau sampai tidak adanya kompensasi, ya itu akan selalu mengalami pesimistik bagi dunia kerja, akhirnya mengalami banyak pengangguran. Yang ketiga adalah serikat pekerja. Nah, serikat pekerja atau serikat buruh itu bisa juga jadi alasan atau menjadi sebuah pemikiran bagi pemerintah ya untuk membuat kebijakan di mana dengan merangkul serikat pekerja atau serikat buruh ini dapat mempertahankan upah, menghambat pencari kerja baru untuk masuk dunia kerja, itu bisa dengan mudah mencari link-link atau mencari sumber-sumber informasi pencari kerja yang baru. Kemudian yang berikutnya kita berbicara tentang upah, efisiensi, dan pengangguran. Ini sebuah konsep yang harus serta-merta ada dan berkaitan bila memahami kebijakan dasar dalam menanggulangi adanya pengangguran. Nah, yang pertama adalah konsep dasar teori upah efisiensi. Ini berbicara tentang pengusaha itu harusnya justru membayar mahal pada para pekerja agar pekerja tersebut dapat bekerja lebih produktif dan lebih efisien. Kalau kita bicara tentang upah dan efisiensi, jangan sampai para pekerja itu tidak mendapatkan haknya karena kelebihan kewajiban yang mereka harus pikul. Jadi jangan sampai tidak sebanding dengan beban yang mereka peroleh. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Ya, karena upah itu diciptakan di atas posisinya keseimbangan dalam suatu negara, maka menciptakan adanya pengangguran nantinya. Kalau konsekuensinya tidak kita pertimbangkan. Akibat pengangguran ini apa sih dampaknya bagi perekonomian negara? Yang pertama, dapat menurunkan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Contoh kecil, UMR di suatu daerah itu tidak memenuhi ketetapan pajak, ya otomatis dalam pelaporan pajak juga tidak ada kewajiban dia untuk membayar pajak. Hanya sekedar untuk melaporkannya saja. Terkadang pun melaporkan juga tidak dilakukan, ya. Yang kemudian yang ketiga adalah meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi banyak sekali di negara-negara maju ya yang membiayai orang-orang pengangguran. Ya, hal itu bukan menjadi sebuah kebanggaan ya. Karena kita bicara lebih mendalam terkait dengan mentalitas. Kalau orang di Indonesia mungkin menganggur dibiayai oleh pemerintah, mungkin akan senang, akan selamanya menganggur. Akan menjadi sebuah pekerjaan tetap bagi mereka menganggur. Tapi beda dengan di negara-negara maju, mereka akan merasa malu. Nah, karena secara mentalitas mereka akan di masyarakat akan menjadi pembicaraan. Ya, akan selalu dibantu oleh pemerintah. Ya, yang keempat adalah dapat menambah hutang negara pastinya. Karena kebijakan tadi itu dapat menambah hutang negara. Bagi masyarakat, pengangguran ini merupakan beban psikologis dan psikis. Orang yang sudah lama bekerja, ya kemudian tiba-tiba harus menganggur yang sangat lama, mereka pasti akan mendapatkan tekanan psikologis dan psikis. Baik itu secara pribadi maupun secara lingkungan. Ya, yang kedua adalah pengangguran itu dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan dan tidak diasah. Akhirnya untuk mengulang lagi skill yang sudah pernah dia dapat akan sangat lama. Ya, akan sangat susah untuk mulai beradaptasinya. Ya, karena sudah lama tidak bekerja. Yang ketiga adalah pengangguran itu akan menimbulkan ketidakstabilan sosial. Ya, terjadinya kriminalitas, ya. Kemudian masuk dalam hal keluarga, ya, adanya perceraian, macam-macam. Jadi hal-hal tersebut bisa sangat berdampak pada kestabilan sosial. Bapak rasa kajian hari ini ya atau materi hari ini Bapak selesaikan sampai di sini dulu ya. Terima kasih semuanya telah mengikuti pertemuan Bapak sampai di 6 pertemuan ini. Kemudian untuk tugas seperti biasa
ada kasus lagi yang Bapak sudah taruh di e-learning, ya. Yang ingin Bapak tekankan di situ adalah untuk memahami kasus yang ada di e-learning itu, kalian harus melihat lingkungan sekitar, ya, mengobservasi, ya. Kemudian kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, jangan lupa sekali lagi dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, terima kasih semuanya, ya. Akhirul kalam, Bapak akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.